Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Puji syukur kita atas kehadiran Allah yang telah memberikan kita banyak nikmat. Dan di antara nikmatnya yaitu kita dapat duduk di sini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para keluarganya dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Duduknya saya di sini hanya ini sedikit berbincang dengan Ustadz yang ada di samping saya ini, yaitu Ustadz Bambang. Saya memiliki beberapa pertanyaan terkait dengan makanan yang biasa kita makan sehari-hari. Pasti kalian juga ini kan merasa ini mempunyai pertanyaan pada diri masing-masing, kayak apa sih gunanya kita makan itu. Nah, saya juga merasakan itu, makanya saya ingin bertanya kepada Ustadz Bambang. Di sini ada Ustadz Bambang, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik-baik saja. Terus apa kira-kira yang mau ditanyakan Mas Ali? Oh, saya punya beberapa pertanyaan. Ya. Pertanyaan pertama yaitu apa yang dimaksud dengan makanan yang baik dan sehat menurut Pak Bambang sendiri? Ya, alhamdulillah. Jadi makanan yang sering kita makan umumnya sudah lazim dimakan oleh orang-orang tua kita ya. Dan makanan-makanan itu umumnya merupakan makanan yang baik. Tetapi dalam segi kesehatan kita nanti bisa mengenal makanan itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Kalau kita memilih makanan biasanya kita tuh cenderung rasanya dulu ya. Jadi kalau seneng ya yang rasanya enak. Kalau yang gak enak biasanya nggak suka, walaupun mungkin yang nggak enak itu manfaatnya banyak atau baik. Tetapi dari segi kesehatan, kalau makanan yang dikatakan sehat itu pertama makanan yang mudah dicerna. Ya. Jadi kadang-kadang kita makan kemudian dicerna, kemudian diserap oleh tubuh kita. Ini termasuk makanan. Kemudian selain itu kandungannya itu kalau bisa yang lengkap. Baik itu ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada mineral, ada vitamin dan lain-lain. Ini nanti akan mencukupi kebutuhan kita, sehingga ini akan termasuk makanan yang sehat. Dan juga makanan itu tidak tercemar dari kotoran-kotoran atau bibit-bibit penyakit. Itu diantaranya yang dinamakan makanan yang sehat atau yang baik ya. Lanjut pertanyaan kedua yaitu apa saja fungsi makanan? Dan kita pernah bertanya kan, buat apa sih kita makan? Nggak ininya, nggak ada gunanya itu kan. Nah, kita tanyakan aja gunanya itu gimana? Ya, jadi fungsi makanan kalau secara naluri itu biasanya orang makan karena pertama karena kepingin, kedua karena lapar, nanti menghilangkan rasa lapar. Tetapi dari segi kesehatan fungsi makanan itu ada banyak, diantaranya memberikan energi bagi tubuh kita untuk berbagai kegiatan-kegiatannya. Jadi kalau kita kegiatan berbagai macam kegiatan olahraga, kemudian belajar itu butuh energi. Ini perlu disuplai dari makanan dalam jumlah yang cukup. Untuk mensuplai energi ini yang pertama adalah karbohidrat. Nah, kemudian nanti ada yang lain-lain, ada protein. Kalau protein itu biasanya berfungsi sebagai pembangun tubuh, menggantikan sel-sel yang rusak ya. Untuk pertumbuhan kita dulu dari kecil seperti Mas Ali sendiri dulu waktu lahir ukurannya berapa? Ukurannya kurang tahu, tapi kalau beratnya tahu. Beratnya berapa? Kira-kira 3,6. 3,6. Sekarang sudah menjadi berapa? Kalau berat badannya sekarang 65. 65. Tingginya 179. 179. Ini merupakan suatu pertumbuhan yang begitu fantastis ya. Dari yang tadinya kecil jadi
besar gini. Kenapa kok bisa tumbuh seperti itu? Karena kita konsumsi berbagai makanan yang menunjang untuk pertumbuhan. Nah, pertumbuhan itu terutama bisa dari protein, dari mineral, dari lemak ataupun dari yang lain. Jadi kalau kita tercukupi, terutama proteinnya itu cukup, itu nanti pertumbuhan kita bisa maksimal atau optimal. Kemudian juga fungsi makanan yang lain, diantaranya kalau yang sekarang yang sedang tren itu tentang imun karena sekarang kan ada pandemi ya, makanya diantaranya fungsi makanan yang lain itu adalah untuk menjaga imunitas atau kekebalan tubuh gitu. Terus pertanyaan yang ketiga yaitu fungsi makanan yang terkait dengan ketahanan tubuh. Ya, ini jadi ketahanan tubuh kita itu nanti akan bisa dipenuhi apabila kita bisa menyerap makanan yang kita makan secara baik, dan makanan yang diserap itu memang fungsinya yang untuk pertahanan tadi. Nah, ini bisa berupa protein, bisa berupa vitamin, bisa berupa mineral, bahkan makanan-makanan nanti yang mengandung antioksidan itu sangat penting ya. Jadi kalau kita akan membentuk antibodi misalnya untuk imunitas, ini perlu protein, perlu vitamin. Kalau ini jumlahnya cukup, ketika kita terserang oleh penyakit, maka insya Allah kita bisa membentuk, bisa menangkal antibodi tersebut. Nah, itu diantaranya fungsi yang berkaitan dengan ketahanan tubuh. Makanya kalau kita makan supaya lengkap, itu kita makannya harus bervariasi. Jangan kita hanya makan satu macam atau dua macam saja. Jadi kadang-kadang ada orang itu yang favorit cuma makan satu macam saja. Ini tidak baik ya. Jadi kalau diantaranya orang yang juga sukanya daging, orang yang sukanya cuma sayur, itu tidak baik. Tapi yang baik yang bervariasi. Ini nanti akan mencukupi kebutuhan untuk berbagai kebutuhan tadi, terutama tadi untuk ketahanan tubuh. Jadi, di sini kan ada buah nih. Kira-kira apa manfaat dari buah yang ada di sini, Ustaz? Ya, jadi makanan itu tadi kalau saya anjurkan yang bervariasi. Kalau yang sudah kita kenal di lingkungan kita itu ada makanan 4 sehat 5 sempurna ya. Jadi nasi, sayur, lauk, buah, ini buah. Kemudian susu kalau ada. Belum ada tapi susunya di sini ya. Mungkin nanti diadakan susunya bisa ya. Jadi nanti kalau buah ini utamanya kalau buah itu biasanya sebagai sumber daripada vitamin ya. Jadi vitamin itu bisa dicukupi dari buah. Kalau ini vitamin C ya yang banyak. Nah, jeruk itu vitamin C. Sebenarnya jeruk itu di kulitnya itu juga ada yang sangat bermanfaat bagi kita. Tapi jarang kita makan kulit jeruk ya. Yang kita makan biasanya buahnya. Sebenarnya di kulit ini ada flavonoid. Nah, itu bisa menangkal beberapa bakteri dan juga berfungsi sebagai antioksidan. Antioksidan itu nanti fungsinya untuk mengikat radikal bebas. Nah, kalau kita jalan-jalan menghisap misalnya asap polusi dan sebagainya, itu banyak radikal bebas yang masuk. Nah, ini bisa diikat dengan yang namanya antioksidan. Antioksidan itu berasal dari buah, kemudian bisa berasal dari makanan tumbuhan, bisa berasal dari makanan hewani, dari laut. Nah, itu banyak sekali. Nah, itu diantaranya. Kalau buah ini yang nanti yang berwarna merah misalnya itu nanti mengandung vitamin A untuk kesehatan mata. Kemudian kalau vitamin C nanti juga diperlukan dalam jumlah yang banyak tadi, terutama untuk kesehatan kita atau untuk membentuk antibodi. Juga tidak kalah penting, buah itu biasanya banyak mengandung serat. Nah, serat itu adalah suatu jenis daripada protein, tidak dicerna untuk menghasilkan energi, tetapi membantu pencernaan kita. Nah, dengan makan buah itu asupan serat kita menjadi tercukupi, pencernaannya menjadi bagus, sehingga akhirnya kita kalau misalnya BAB juga lancar diantaranya seperti itu. Diantaranya
buah bisa mencukupi vitamin, bisa mencukupi mineral juga. Nanti kalau yang manis juga ada karbohidratnya atau gulanya. Nah, vitaminnya bermacam-macam juga banyak mengandung antioksidan. Itu diantaranya dari buah yang bisa dilihat di sini. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Semoga semua jawaban yang telah dijawab oleh Pak Ustadz Bambang ini bisa menjawab semua pertanyaan, termasuk pertanyaan saya dan pertanyaan kalian semua. Mari kita tutup acara siang ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.